Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, Pak Johan yang kami hormati, pada kesempatan sore hari ini, malam hari ini, kita akan mengadakan observasi koji. Ya, saya selaku observernya, Pak Johan selaku coach-nya, kemudian Pak Agus coach-nya, ya. Untuk itu kita mulai saja, Pak Johan. Apa kabar Pak Johan? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oh ya, Pak Johan, mohon izin ini sebelum Pak Johan melakukan coaching sama Pak Agus, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan selaku observer kepada Pak Johan, ya. Begini Pak Johan, nanti rencananya Pak Johan apa yang akan didiskusikan dengan Pak Agus? Yang akan dikucingkan apa Pak Johan? Oke, terima kasih Pak Sangadi. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Agus selaku coach nanti akan juga untuk membahas apa yang menjadi permasalahan dari Pak Agus. Permasalahannya nanti saya juga masih belum tahu Pak. Jadi karena baru hanya dihubungi kemarin Pak, saya kepengen ngobrol-ngobrol seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Johan. Kemudian ini Pak Johan, persiapan dari Pak Johan selaku coach itu apa yang dilakukan dalam coaching ini? Tentunya begini Pak, dalam kegiatan coaching kali ini karena saya memiliki beberapa kesulitan coaching yang sebelumnya, yaitu kesulitan dalam hal terkait bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Meskipun sebetulnya itu saya pada coaching sebelumnya itu juga sudah berusaha untuk bisa fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach saya, tetapi untuk menggali potensi dari yang ada pada coach saya itu melalui pertanyaan yang berbobot itu saya sedikit ada kesulitan Pak Sar. Bagus seperti itu ya, Pak Johan seperti itu ya. Sebelum proses coaching mungkin ada parameter atau indikator dari tujuan pengembangan atau bagaimana Pak Johan ini untuk prosesnya, proses coaching Pak Johan nanti? Begini Pak, jadi dalam proses coaching nanti, jadi saya tentunya sama seperti yang menjadi permasalahan saya tadi Pak, saya ingin mengembangkan terkait bagaimana saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot sehingga apa yang menjadi kelemahan saya itu bisa meningkat Pak. Jadi itu parameter yang ingin saya capai seperti itu Pak. Iya. Terima kasih Pak Johan. Waktu selanjutnya silahkan gunakan Pak Johan melakukan coaching dengan Pak Agus. Monggo waktu sepenuhnya disilahkan. Monggo Pak Johan. Oke Pak, terima kasih Pak Sangadi. Assalamualaikum Pak Johan. Waalaikumsalam Pak Agus. Gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik Pak. Saya, bagaimana kabarnya Pak Johan juga nih? Alhamdulillah Pak, ini baik juga Pak Agus. Ini agak senggang juga Pak waktunya.
Oh, nggih, nggih, nggih. Mohon maaf Pak, ini hanya lewat video call saja. Jadi belum sempat ketemu ya. Jadi Oke, ya maafin karena apa Pak? Oke. Santai nggih. mawon Pak. Jadi kebetulan ini tadi waktunya senggang. Kemudian saya juga waktu pripun ya ini tadi kok tumben Pak Agus video call seperti itu. Oke. Jadi ya alhamdulillah Pak, ini kita berjodoh untuk malam hari ini. Nggih, nggih. Ya ini Pak, jenengan mumpung ada waktu nih, ini kan saya mau ya konsultasi masalah murid saya Pak. Ini kan dari kemarin tuh saya tuh belum menemukan solusi Pak. Oke, Pak. Mungkin bisa mungkin Pak Johan untuk memberikan apa ya solusi nantinya sama-sama dengan saya, ngoten Pak. Enggak Pak, Mungkin monggo untuk nggih. diceritakan apa Ya Pak saya masalahnya nggih. seperti apa Pak? Nggih, monggo Pak Agus Ya, ceritakan. saya coba cerita nih Pak ya. Sebenarnya malu Pak, tapi ya gimana lagi saya itu sudah buntu nih Pak. Nggih. Ya gini Pak, saya itu kan memiliki murid Pak. Ini terus terang ini minat belajarnya ini anak saya ini si Arif ini Pak. Ini apa ya kurang. Terus pasif juga sehingga kalau masuk kelas itu anak ini malah mengganggu kondisi kelas ya. Jadi kan suasana kenyamanan di kelas itu nggak nggak nyaman, tidak kondusif, termasuk juga teman-temannya juga nggak nyaman juga ketika belajar gitu Pak. Padahal kan saya ini sudah memberikan penjelasan dan bimbingan, tetapi masih saja ini tidak ada perubahan pada si Arif ini Pak ngoten. Oh, jadi ini salah satu murid ya Pak, si Arif gitu, minat belajarnya Nggih, kurang seperti itu ya Pak. nggih, nggih, seperti itu Pak. Iya Pak, saya ingin bisa lebih meningkatkan minat belajar dia Pak, minat belajar si Arif ini, terutama ketika saat saya itu mengajar, ngoten. Jadi saya belum cross check dengan teman-teman yang lain, cuman pas di waktu saya ini kok apa ya, di waktu saya mengajar itu kok minat belajarnya itu kok berkurang ngoten lho. Oh, oke. Pak Agus, dari pembicaraan kita kali ini, malam hari ini, kira-kira apa yang menjadi harapan atau tujuan dari Pak Agus? Ya kalau harapan saya sih anak ini minat belajarnya otomatis harus naik Pak ya. Harus naik dan terutama saya tuh harus bisa mengetahui latar belakang anak ini kenapa kok minat belajarnya itu beda dengan teman yang lain, malah mengganggu ketika dia belajar dan juga ya untuk kehadiran dia juga ini tidak apa ya, nggak rajin ngoten niku, Pak. Oke. Pak Agus, apabila dalam skala Nggih. 1 sampai 10, tujuan pencapaian dari Pak Agus untuk saat ini pada angka berapa nih? Ya 6 lah, Pak. 6. Ringnya di angka 6. Ngoten, Pak. Oke. Oke, Pak Agus, mari kita berdiskusi untuk permasalahan yang Pak Agus hadapi. Semoga nanti kita bisa menemukan solusinya, Pak Agus ya, seperti itu. Nggih, nggih, Pak. Nggih. Pak Agus, menurut Pak Agus, situasinya itu saat ini seperti apa? Situasi ya gini, Pak, menurut saya itu ya anak ini Pak, si Arif di pelajaran saya itu dia tidak aktif ketika ngerjakan tugas, ya kan nggak ngerjakan gitu loh Pak. Padahal kan pelajaran saya ini kan pelajaran praktek ya, penuhnya praktek
Dan tugas itu kan selalu numpuk, Pak. Jadi ketika dia tidak mengerjakan, maka terus-terusan tugas itu nggak akan terkerjakan dan menumpuk. Sedangkan ini kan sudah hampir tengah semester loh, Pak. Hampir tengah semester dan dia itu sama sekali belum mengerjakan tugas yang saya kasihkan seperti teman-teman yang lain. Dan yang terpenting kan juga kehadiran, Pak. Kehadiran anak ini juga kurang gitu loh, Pak. Kalau di tempat saya itu, tempat waktu saya itu mengajar gitu loh. Ngoten, Pak. Jadi seperti itu ya Pak, si Arif itu terutama dia banyak di tingkat kehadirannya itu memang kurang ya Pak. Iya, Pak. Eh, Pak Agus selanjutnya, menurut Pak Agus itu minat belajar yang baik yang seharusnya dicapai oleh si Arif ini tadi seperti apa Pak? Ya ini Pak, seperti teman-teman yang lain, ya tugasnya terkerjakan dan juga masalah kehadiran juga kan juga berpengaruh juga Pak. Terus ketika dia hadir, nah ini ketika dia hadir itu malah membuat masalah terhadap teman-temannya, terhadap suasana belajar di kelas itu Pak. Dan terutama itu Pak, tugas-tugasnya seperti teman-teman yang lain itu kan, teman yang lain, temannya dia, temannya si Arif ini juga ngerjakan, tapi cuma dia aja yang tidak mengerjakan, ngoten. Ngoten Pak Johan, mungkin ada solusi dari jenengan. Jadi dari pengamatan Pak Agus perilaku si Arif itu bisa disimpulkan Pak. Ya ini Pak, ya perilakunya tadi si Arif apa Pak ya? Ya butuh perlakuan khusus Pak. Si perilakunya si Arif ini nggak dia tugas nggak mau ngerjakan, kehadiran juga nggak aktif, nggak sering membolos, dan ketika datang pun dia juga membuat masalah seperti itu Pak. Jadi begitu ya Pak perilakunya si Arif ini. Menurut Pak Agus, kira-kira tindakan khusus apa yang bisa Pak Agus lakukan untuk meningkatkan belajar si Arif ini Pak? Iya, sebenarnya ini Pak, di kelas saya itu sudah memberikan pembelajaran, memberikan bimbingan khusus pada dia Pak, agar dia bisa memahami Pak, sama teman-teman yang lain, mau mengirimkan tugas. Dan saya juga sudah mengajaknya bicara Pak, barangkali dia itu punya kesulitan di mata pelajaran saya, karena pelajaran ya agak lumayan sulit kan Pak. Tapi ya itu, dia itu diam aja, nggak ada jawaban pasti dari si Arif ini Pak. Ngoten Pak Johan. Oh, oke Pak Agus. Saya lihat Pak Agus ini sebetulnya sudah menangani secara tindakan langsung kepada si Arif ini, Pak. Tapi ini Pak, bagaimana koordinasi yang Pak Agus lakukan dengan pihak lain? Ini Pak, saya kan sudah ngomong ke wali kelas, kondisinya di pelajaran saya itu seperti apa si Arif ini. Saya juga sudah menanyakan ke wali muridnya juga, dari wali kelas juga memberikan nomor wali muridnya, orang tuanya si Arif ini, dan wali kelas juga memanggil orang tua untuk datang ke sekolah, memberitahukan kasus yang terjadi pada si Arif terhadap orang tuanya. Dan memang orang tuanya sendiri juga sudah menyadari seperti itu sifatnya, cuman dia orang tuanya ini ya istilahnya give up lah Pak, menyerah. Jadi menyerahkan kepada sekolah, gimana caranya biar anak ini minat belajarnya juga otomatis juga tingkah lakunya itu juga sesuai dengan norma, dengan koridor yang
yang baik. Ngoten, Pak. Oke, Pak Agus. Dari koordinasi tadi, Pak, yang sudah dilakukan oleh Pak Agus, apa yang melatar belakangi si Arif ini berperilaku seperti itu, Pak? Ya kalau saya simpulkan dari pembicaraan ini Pak, dari pembicaraan wali murid, terus dari pembicaraan wali kelas, terus dari wali murid itu kan kayaknya si Arif ini kurang perhatian dari orang tuanya Pak. Jadi kan di rumah itu kan orang tuanya kan lagi bermasalah gitu Pak. Jadi dan juga mungkin itu sebagai protes dia terhadap orang tua mungkin Pak. Nah kebetulan juga si anak ini, si Arif ini juga ini terjerumus ke pergaulan yang nggak beres. Jadi pergaulan yang kurang baik sehingga dia ikut terbawa sama temennya, Pak, perilaku yang jelek, akhirnya dia dibawa ke sekolah sehingga ketika dan sampai mulai malam sampai jam 12 malam kayak gitu, jam 1 akhirnya ketika sekolah, waktunya sekolah dia minat belajarnya kurang dan mintanya itu kan dia dibebaskan untuk bermain, di sekolah pun juga bermain, teman-temannya juga diajak bermain ketika temannya ini serius belajar. Ngoten, Kak Johan kondisinya. Oh, jadi si Arif ini protes ya, Pak. Jadi protes karena kurangnya perhatian seperti itu. Iya, iya. Lalu apalagi Pak Agus yang bisa digali? Gini Pak, sebenarnya saya itu ingin mendengar langsung Pak dari si Arif ini. Jadi latar belakangnya dia melakukan seperti itu apa. Sehingga kalau saya tuh bicara langsung mungkin karena kan tadi itu kan dari orang tua, dari wali kelas, saya kan belum mendengar dari si Arifnya sendiri. Jadi mungkin kalau saya bisa berbicara langsung, saya bisa memahami dan mungkin saya itu bisa membantu kesulitan dia, Pak. Ngoten. Oke, seperti itu ya Pak. Pak Iya. Agus. Iya. Pertanyaan berikutnya Pak. Apa yang bisa dilakukan oleh Pak Agus untuk mengawali dalam untuk membantu si Arif ini, Pak? Ya, saya tadi Pak, saya ingin mengajaknya. Saya mencoba untuk mengajaknya bicara lagi, Pak. Jadi saya coba menerapkan segitiga restitusi itu, Pak, yang sudah pernah kita dapatkan. Mungkin di sini saya nggak akan membicarakan masalah pelajaran saya, Pak. Jadi saya coba untuk menggali dulu mungkin dari curhatan dia sehingga dia bisa menumpahkan segala perasaan sehingga saya bisa mengetahui kenapa sih latar belakang dia kok seperti itu, minat belajar kurang, ganggu teman, kehadiran juga tidak rajin, ngoten Pak. Wah, menurut saya itu langkah yang sangat tepat sekali Pak Agus. Jadi dengan kita berbicara dari nanti anak tersebut insya Allah bisa terbuka, jadi bisa lebih terbuka dan kita nanti juga sebagai guru tentunya juga bisa akan lebih memahami murid kita, yaitu tadi dalam hal ini Pak Agus dengan Arif. Sangat-sangat luar biasa Pak Agus untuk langkahnya. Oke. Iya Pak, ya Pak. Saya akan coba ini apa berbicara dengan murid ini Pak ya di luar jam pelajaran saya. Tentunya kalau di dalam pelajaran mungkin dia akan malu Pak. Dia nggak akan curhat, semuanya akan dikeluarkan unek-uneknya. Mungkin dengan begitu dia akan bisa lebih banyak mencurahkan perasaannya dan barangkali saja saya juga bisa membantunya Pak untuk meningkatkan minat si Arif terhadap belajarnya, ngoten Pak. Sepakat Pak Agus, jadi di luar jam pelajaran ya. Kapan Pak Agus ini bisa melakukan diskusi dengan si Arif ini Pak? Secepatnya paling Pak, saya sekitar 2 hari lagi mungkin dia apa, saya ada jam pelajaran dengan si Arif
mungkin ketika itu nanti teman yang lain saya kasih tugas, kemudian mungkin saya ajak mojok si Arif ini untuk membicarakan tentang curhatan dia, ngoten Pak. Sepakat secepatnya Pak Nggih. Agus. Nggih. Apa yang Pak Agus butuhkan untuk rencana ini? Ya saya tetap butuh Pak, butuh wali kelas Pak, nggih. Butuh wali kelas juga. Jadi kalau saya itu kerja sendiri kan mungkin agak berat gitu Pak. Jadi kan biar terselesaikan dengan sempurna, ya saya bekerja sama dengan wali kelas. Saya minta untuk wali kelas untuk selalu mendampingi saya, mendampingi Arif, dan untuk memecahkan masalah ini secara bersama-sama, ngoten Pak. Oke. Apalagi Pak Agus untuk rencana ke depannya? Ya otomatis saya harus membimbingnya terus Pak ya. Karena nggak mungkin instan langsung geledak langsung selesai, itu kan enggak, kan butuh proses untuk memperbaiki namanya sebuah piring retak itu kan perlu nanti dilem, terus nanti diperlas biar nggak kasar. Jadi kan biar bisa untuk makan lagi kan seperti itu Pak, enggak. Jadi otomatis tidak instan Pak ya. Jadi makanya saya butuh koordinasi dengan wali kelas dan juga wali muridnya sampai murid ini benar-benar menunjukkan ya peningkatan dalam hal minat belajarnya gitu. Ngoten Pak Juhan. Sangat setuju Pak Agus. Jadi semuanya tidak bisa dengan instan, kita juga harus melibatkan dengan pihak-pihak lain yang sudah Pak Agus sebutkan itu tadi, agar ya meskipun ini permasalahan yang lumayan sulit, tapi bukan hal yang tidak mungkin ya, dan nanti kita bisa memecahkan permasalahan ini. Jadi dari diskusi ini, Pak Agus, apakah sudah punya gambaran untuk melakukan apa saja ke depannya? Iya Pak, dari semua informasi yang saya dapatkan tentang si Arif ini, saya itu yakin bisa melakukan percakapan segitiga, restitusi, untuk membuatnya itu lebih terbuka Pak. Jadi dia nggak akan merasa tertekan, jadi bicaranya los, nggak tertekan, tidak seperti saya akan memarahi atau gimana atas kesalahan dia, walaupun dia itu sudah salah, cuman kan gimana caranya biar anak itu nyaman, tidak merasa disalahkan gitu. Dengan begitu saya bisa menuntunnya untuk meningkatkan minat belajar si Arif ini Pak. Ngoten Pak Juhan. Iya. Langkah saya. Alhamdulillah Pak Agus ya, ini tadi sedikit banyak sudah mendapatkan solusi dengan berbagai rencana dari Pak Agus tadi. Semoga ini nanti rencana dari Pak Agus bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan ini saya penasaran Pak Agus, jadi kepingin tahu kelanjutan dari kisah si Arif ini tadi setelah nanti Pak Agus bisa ketemu dan sudah bisa untuk saling dari hati ke hati tadi di segitiga restitusi kembali, kemudian pada akhirnya semoga apa yang direncanakan Pak Agus tadi berhasil untuk meningkatkan kembali minat belajar si Arif. Selain itu ini Pak Agus, jadi ini pengalaman ini juga bermanfaat Pak buat saya, karena juga bisa saja nanti di murid saya seperti Arif itu tadi Pak. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat Pak menurut saya, untuk saya, dan tentunya juga untuk semuanya seperti itu. Siap Pak. Matur nuwun Pak Juhan atas waktunya, atas kelonggarannya, dan alhamdulillah saya bisa menemukan sebuah solusi. Semoga kedepannya lebih bagus lagi Pak. Ngoten Pak Juhan. Oke Pak Agus, ditunggu nanti info berikutnya, dan saya juga berterima kasih kepada Pak Agus sudah mau bercerita dengan
saya. Semoga ini nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Siap Pak. Assalamualaikum Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Terima kasih Pak Johan, Pak Agus yang sudah melakukan coaching. Ya, saya kembali lagi ke Pak Johan. Pak Johan, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan setelah saya mengamati, mengobservasi apa yang Pak Agus dan Pak Johan tadi diskusikan. Menurut Pak Johan bagaimana menilai Pak Johan itu menilai sendiri performan dari kompetensi tadi Pak Johan? Ini jujur boleh ya Pak? Jujur. Ya, silakan. Menurut saya Pak, dari apa yang telah saya lakukan ini tadi ketika menjadi coach dibandingkan dengan pada waktu coaching sebelumnya Pak, saya terkait dengan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sedikit banyak meningkat Pak dibandingkan yang terdahulu. Iya. Gitu ya. Apa yang membuat Pak Johan itu menilai yang demikian? Begini Pak, pada kesempatan coaching kali ini, saya lebih mudah untuk menyimpulkan kata-kata atau kalimat kunci yang disampaikan oleh Pak Agus selaku coach tadi, sehingga saya bisa secepatnya untuk membangun pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan untuk Pak Agus dalam rangka untuk menggali potensi dari Pak Agus sendiri selaku coaching untuk menemukan pemecahan dari masalahnya. Seperti itu, Pak. Ya. Pak Johan, ini saya akan sedikit menyampaikan hasil dari pengamatan saya. Boleh kan Pak Johan? Oke, Pak. Sangat boleh, Pak. Setelah saya mengamati perjalanan diskusi Pak Johan, kegiatan coaching dengan Pak Agus, Pak Johan sebagai coach itu sudah sesuai standar dari patokan alur coachingnya. Kemudian kalau saya menyampaikan sudah sesuai dengan alur, kemudian ada rasanya, Pak Johan apa ini perasaannya yang dirasakan Pak Johan? Karena yang mengatakan sanes saya sendiri Pak, bukan saya sendiri, yaitu Pak Sangati selaku observer, tentunya saya juga senang Pak, karena penilaian kan dari orang lain. Tentunya dari kegiatan observasi kali ini kan saya mendapatkan pengalaman kembali dibandingkan praktek coaching sebelumnya. Dan tentunya saya meskipun sudah disampaikan seperti itu, saya tetap berharap tetap ada perbaikan yang baik ke depannya, Pak. Ya, seperti itu ya, Pak ya. Kemudian ini Pak, Pak Johan itu melakukan coach sudah sekitar 3-4 kali ya, 2-3 kali ya di kesempatan menjadi seorang coach ini sudah menerapkan seperti itu. Kira-kira menurut Pak Johan untuk ke depan itu yang terbaik sebagai seorang coach itu yang seperti apa Pak Johan? Untuk menjadi coach yang baik tentunya bisa memenuhi 3 kompetensi inti dari coach itu sendiri Pak, mulai dari presensi, kemudian menerangkan dengan aktif dan juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketika kita sudah menguasai itu dengan
sepenuhnya, dalam arti maksimal, tentunya kemampuan untuk menjadi coach itu bisa dikatakan dalam kategori baik, Pak. Iya, iya, iya. Gini, yang terakhir ini Pak Johan, di sesi wawancara pasca observasi ini, saya minta Pak Johan memberikan atau menggarisbawahi tentang apa ya fungsi coaching ini dalam apa menyelesaikan masalah seseorang seperti apa Pak Johan? Oke, terima kasih Pak Sangadi. Pertanyaannya luar biasa sekali Pak. Jadi ketika saya mengaitkan dengan apa yang saya jalani malam hari ini bersama Pak Agus selaku coach, ketika kita melaksanakan coaching seperti ini, yang jelas kan manfaat yang paling yang besar kan kita bisa menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh si coach sendiri, yaitu dalam hal ini malam hari ini adalah Pak Agus, dan saya yang apa itu selaku coach itu sifatnya hanya menuntun saja Pak, hanya menuntun bagaimana agar si coach ini bisa menemukan apa yang menjadi permasalahannya sendiri sehingga jawabannya ditemukan oleh coach sendiri. Manfaatnya untuk keduanya sangat-sangat besar Pak. Jadi dengan adanya kemitraan ini tentunya akan sangat membangun suatu hal yang positif, dan tentunya yang paling utama adalah sebetulnya coach ini punya potensi yang luar biasa Pak, sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Sebetulnya ada di situ Pak. Jadi kita hanya sifatnya menuntun saja. Pak Johan luar biasa pelaksanaan coaching Pak Johan ya. Saya selaku observer di pertemuan kali ini merasa senang telah melihat potensi yang ada dalam Pak Johan selaku coach sudah muncul semuanya sesuai dengan 3 kompetensi. Kemudian ada alur tirtanya yang selalu mengalir saat melaksanakan coaching. Kemudian yang juga ada rasa Pak Johan selalu memberikan kesimpulan saat akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke seorang coach. Terima kasih Pak Johan. Mungkin kali ini observasi saya akhiri. Sekali lagi terima kasih kesempatannya Pak Johan. Sukses selalu untuk Pak Johan, sehat selalu juga. Ya, terima kasih Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.